Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada sampai pagi ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, dan semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti doa, ibadah, dimanapun mereka berada, di kota manapun mereka berada, di bangsa manapun mereka berada. Biarlah kepenuhan berkat Tuhan mengalir atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Kepenuhan berkat Tuhan mengalir atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, pagi ini kami haus, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini. Roh Kudus, ajar kami. Roh Kudus, tuntun kami. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa mengerti kitab suci dengan cara yang luar biasa. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata. Amin. Amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, bulan September adalah bulan terbang lebih tinggi. Anda dan saya digambarkan oleh Tuhan seperti Raja Wali yang terbang lebih tinggi. Saudara gereja Tuhan, ada 7 poin penting yang kita belajar hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita terbang lebih tinggi. Saudara gereja Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, Anda dan saya harus, saudaraku haleluya, banyak menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Alkitab mengatakan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku, orang yang menantikan Tuhan digambarkan seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Perhatikan, berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Gereja Tuhan, orang-orang berhikmat mengerti ini. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Maka Raja Daud berkata dalam Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya menantikan Tuhan, tapi Raja Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 40, haleluya, ayat 2 dan 3. Mazmur 40, perhatikan haleluya, ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Raja Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Waktu aku menanti-nantikan Tuhan, dia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Tuhan mengangkat Daud dari lubang kebinasaan. dari lumpur rawa. Tuhan mengangkat Daud dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Tuhan menempatkan kakinya di atas bukit batu. Kapan itu? Menetapkan langkahku. Waktu ada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ulangi lagi, Mazmur 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Raja Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Lalu dia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Perhatikan, dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Diangkat Tuhan terbang tinggi ke atas bukit batu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya mau diangkat Tuhan, mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Mazmur pasal 40, haleluya. Saudaraku, ayat yang ke-6, banyak mujizat terjadi ketika Daud memilih untuk menantikan Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Bukan sedikit Bapak Ibu, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang bisa dijajarkan dengan Tuhan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Berapa banyak saudara dan saya mengalami banyak mujizat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Kalau engkau dan saya ingin mengalami banyak mujizat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, saudaraku, poin yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua, mau dituntun oleh Tuhan. Ulangan 32:11. Tuhan itu menggambarkan pribadinya sebagai laksana Raja Wali. Engkau dan saya seperti anak-anak Raja Wali yang didukungnya, ditopangnya, ditaruhnya di atas sayapnya. Ulangan 32:11.
Ulangan 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Tuhan itu mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Menampung engkau dan saya di atas sayapnya. Saudaraku, masalahnya ada orang yang mau dibimbing, ada orang yang mau dituntun, ada orang yang mau saudaraku terbang bersama dengan dia. Kalau engkau dan saya mau terbang bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan sayapmu. Amin. Tapi engkau dan saya terbang bersama Tuhan yang laksana Raja Wali itu. Maka engkau akan bersuka cita. Yesaya 55 ayat 12. Yesaya 55 ayat 12, kita akan berangkat dengan sukacita. Karena yang membawa kita adalah laksana Raja Wali yang terbang luar biasa. Yesaya 55 ayat 12. Yesaya 55 ayat yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Kamu akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Gunung-gunung, bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Segala pohon-pohon di padang pun akan bertepuk tangan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang membimbing kita. Tuhan itu yang menuntun kita. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan manusia. Tapi andalkanlah Tuhan yang menuntun Anda, yang menopang Anda. Karena tidak ada yang lain yang mendukung keturunan Yakub kecuali hanya Tuhan saja. Yang kedua, yang ketiga, menyucikan diri. 2 Timotius 2 ayat 20-21. 2 Timotius 2 ayat 20-21. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Amin. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang terbuat dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Ada yang dari kayu dan dari tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang dari emas dan perak dipakai untuk maksud yang sangat mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Lanjutkan terus, haleluya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kalau pagi ini engkau dan saya menyucikan dirimu dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Engkau dan saya akan diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk maksud yang sangat mulia. Ia dikuduskan. Engkau dan saya dikuduskan. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Engkau dan saya dipandang layak untuk dipakai oleh Bapa di surga itu. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, ada pekerjaan-pekerjaan yang mulia hanya diberikan kepada orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Yang ketiga, yang keempat, menaruh benih. Saudara gereja Tuhan, menaruh benih. 2 Korintus 9, haleluya, ayat yang ke-10. Saudara gereja Tuhan, anak-anak berfokus kepada roti, berfokus kepada buah. Tetapi orang dewasa, dia berfokus kepada benih. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Saudara, orang yang menabur benih sedikit akan menuai buah sedikit. Dan orang yang menabur banyak. Orang yang menabur banyak benih. Akan menuai banyak juga. Akan menuai banyak benih juga. Bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 24. Satu biji gandum kalau jatuh ke dalam tanah akan menghasilkan banyak buah. Satu biji gandum. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Kalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia tetap satu biji saja. Maka dia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati. Kalau dia mati. Dia akan menghasilkan banyak buah. Maka Maliaki 3 ayat 10-11. Kalau engkau dan saya membawa benih saudara di hadapan Tuhan. Membawa persembahan saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan jaminan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Tuhan menjauhkan belalang pelahap, belalang pelompat. Dan Tuhan membuat apa yang Anda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Maliaki 3, 10 dan 11. Maliaki 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam rumah perbendaharaanku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Amin. Apakah aku tidak membukakan bagimu? Ada jaminan Tuhan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Tuhan membuka bagi saya dan saudara tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ternyata gereja Tuhan membawa persembahan persepuluhan adalah kunci engkau dan saya
mengalami kemakmuran, Amin. mengalami kelimpahan, Amin. mengalami prosperity. Engkau dan saya mengalami, saudaraku, panen raya dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Gereja Tuhan yang keempat, yang kelima, pengabdian, dedikasi. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus mengabdikan dirimu untuk perluasan kerajaan Allah. Nehemia pasal 4, saudaraku, ayat 21. Nehemia sampai tidak sempat tukar pakaian karena saudaraku membangun, saudaraku, Yerusalem yang sudah roboh pada saat itu. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-21. Nehemia 4 ayat yang ke-21. Amin. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Kami melakukan pekerjaan pembangunan tembok yang sudah roboh pada saat itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Lanjutkan terus. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Aku memberikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Amin. Dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, Aku dan saudara-saudaraku, anak-anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, dan anak-anak buah dan penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. tidak sempat menanggalkan pakaian. Hanya karena mengurus pembangunan tembok Yerusalem yang sedang roboh pada saat itu. Gereja Tuhan, setiap orang yang mengabdikan dirinya untuk perluasan kerajaan Allah, Allah menjamin masa depan orang ini. Amin. Ikuti saya katakan, setiap orang Setiap orang yang mengabdikan dirinya yang mengabdikan untuk dirinya perluasan kerajaan Allah, untuk perluasan kerajaan Allah memberikan jaminan Allah memberikan masa jaminan. depan, dan iblis setan kegelapan tidak bisa akan merusakkan itu. Haleluya. Saudara, kubandingkan dalam haleluya, dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-6. Bagaimana ada Rahab yang ambil bagian untuk saudaraku pekerjaan Tuhan. Yosua 2 ayat yang ke-6. Yosua 2 ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah Rahab menyuruh dua mata-mata itu ke suatu rumah. dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Saudaraku, Rahab ambil bagian, ambil andil. Dia menyembunyikan dua mata-mata Israel yang ditebarkan di atas soto itu. yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan. Yosua pasal 6 ayat 5. Tuhan membalaskan, saudaraku, apa yang Rahab lakukan atas umatnya pada saat itu. Yosua 6 ayat yang ke-5. Yosua 6 ayat yang ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Amin. Saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kitab Yosua, Alkitab berkata bagaimana Rahab ini diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Haleluya. Yosua pasal 6 ayat yang ke-25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu Rahab perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia keluarganya, ayah ibunya bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Saudaraku, Rahab tinggal dengan orang-orang pilihan. Katakan, duduk dengan orang-orang pilihan. Duduk dengan orang-orang pilihan. Orang semangat, duduk dengan orang-orang pilihan. Duduk dengan orang-orang pilihan. Kenapa? Karena dia ambil bagian. Amin. Bahkan Yakobus 2 ayat 23, nama Rahab disinggung. Nama Rahab, saudaraku, pengabdiannya dicatat dalam Yakobus 2 ayat 23 sampai dengan 25. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, Amin. lalu percayalah Abraham kepada Allah. Percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. 2 Samuel 23, Yakobus 2 23 ayat 24-nya, haleluya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Anda lihat Bapak Ibu, nama Rahab disebut setelah Abraham, baru nama Rahab disinggung. Bagaimana Rahab dimuliakan oleh Tuhan ketika dia ambil bagian untuk perluasan kerajaan Allah. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang semangat, katakan haleluya. Haleluya. Maka dalam Injil Matius 1 ayat yang kelima, Tuhan memberikan, saudaraku, promosi peninggian yang luar biasa atas Rahab.
Rahab terbang tinggi. Injil Matius 1 ayat yang kelima. Matius 1 ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon memperanakan Boas, orang kaya di Bethlehem. Dari siapa? Dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Bagaimana gereja Tuhan Rahab melahirkan saudara orang-orang hebat. Tatkala apa itu? Tatkala Rahab ambil bagian untuk perluasan kerajaan Allah. Yang kelima, yang keenam, kerendahan hati. Obadya 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kerendahan hati adalah kunci untuk engkau dan saya terbang lebih tinggi di bulan September ini. Jauhkan dirimu dari kesombongan. Obadya 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Obadya 1 ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Engkau akan dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Perhatikan ini, keangkuhan hati akan memperdaya seseorang. Iya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Engkau yang awalnya tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang awalnya tinggal di tempat kediamanmu yang sangat tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu. Engkau yang sombong berkata dalam hatimu. Siapakah yang sanggup menurunkan aku? Oh, ke bumi? siapakah yang sanggup menurunkan aku? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tuhan bilang, sekalipun engkau terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Sekalipun sarangmu, engkau menempatkan sarangmu itu jauh tinggi di atas bintang-bintang. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Dari sana pun Tuhan sanggup menurunkan orang yang sombong. Saudara, dijatuhan kerendahan hati adalah kunci engkau dan saya terbang tinggi. Kerendahan hati itulah kunci untuk menjaga engkau dan saya tetap ada di atas, tidak akan pernah turun. Yang ketujuh, yang terakhir, menjaga pergaulan. Mazmur 1 ayat yang ke-1. Saudaraku, banyak orang gagal karena salah bergaul. Oleh karena itu kita belajar kepada Raja Wali. Raja Wali adalah saudaraku, dia tidak mau saudaraku berteman dengan burung-burung kecil. Dia saudaraku terbang hanya dengan Raja Wali, Raja Wali. Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat 1. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi cari orang-orang yang sama, yaitu orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Cari orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Amin. Gereja Tuhan, dengan siapa Anda bergaul, itu akan menentukan apakah Anda akan terbang atau Anda turun. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda harus setia doa di pagi hari. Setia mesbah malam, karena waktu Anda mesbah malam, Anda akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Waktu engkau dan saya berkumpul dalam doa di pagi hari, engkau dan saya secara spirit, engkau dan saya berkumpul dengan orang-orang yang saudaraku merindu-rindukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 7 poin penting engkau dan saya terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang pertama, nanti-nantikan Tuhan atau sangat menantikan Tuhan. Yang kedua, mau dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, menyucikan diri. Yang keempat, menabur benih saudara. Saudaraku, ini bicara benih. Ukuran benih saudara itu, saudaraku, jangan sama apalagi turun. Tetapi pastikan ukuran benih yang Anda bawa. Tambah hari, tambah besar. Tambah hari, tambah besar. Saya percaya, engkau dan saya akan terbang lebih tinggi. Yang kelima, dedikasi pengabdian. Yang keenam, kerendahan hati. Yang ketujuh, menjaga pergaulan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati umatmu, berkati hambamu. Hambamu sudah selesai berkata-kata. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Biarlah engkau sendiri yang mengerjakannya. Biarlah Roh Kudus engkau yang mengajari kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi hambamu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu umat Tuhan, Anda dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan itu dengan iman. Makan dengan pengucapan syukur, haleluya. Amin, 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 amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu, angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan hari kematianku. Bapak Ibu umat Tuhan, apakah engkau percaya? Cawan di tanganmu ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Engkau yang percaya katakan amin, katakan amin. Minum dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berkati umat-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, kuatkan yang tidak berdaya, hiburkan yang berduka,
limpahkan yang berkekurangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini kami akan membawa ucapan syukur kami. Kami akan membawa benih kami, persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami. Kami membawa dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, ada nomor rekening gereja. Saya percaya biarlah waktu engkau dan saya membawa benih saudara, membawa persembahan saudara, itu menyenangkan Tuhan yang memberkati Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang pertama, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, peserta ke Israel terus bertambah-tambah. Per hari ini saudaraku peserta sudah ada 22 orang. Mari Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan bergabung. Saya percaya Bapak Ibu umat Tuhan diberkati lebih luar biasa lagi. Yang pertama, yang kedua, kita ada doa di pagi hari, setiap hari jam 5. Setiap hari Kamis kita ada ibadah tunas remaja. Dan saudaraku gereja Tuhan, setiap malam kita ada mesbah malam. Tuhan memberkati saudara, bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah tanganmu, pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Pulang, terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin.